Setiap perjalanan selalu diawali dari langkah pertama. Berjalannya waktu, langkah pertama akan berlanjut ke langkah-langkah berikutnya hingga sampai tujuan. Halo, aku Anis Alfi, dan ini adalah bentuk apresiasi kepada diri sendiri. Melalui kilas balik seorang Anis Alfi dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Semoga langkahnya terus berjalan hingga tahun-tahun berikutnya. Mengawali perjalanan sebagai abdi negara di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019. Bertemu senior yang merangkul dan mengayomi serta teman-teman seperjuangan yang saling menyayangi. Tumbuh bersama hingga tua nanti ya. Tahun pertama harus mengikuti pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Pelatihan Masyarakat Jakarta, Angkatan 14, sedekat dan seheboh itu, merayakan dan dirayakan. Mengikuti latsar dalam keadaan hamil trimester 3, alhamdulillah terlewati dan berhasil menghilangkan huruf C pada konsonan CPNS, meskipun disertai mual, muntah, kram perut, sakit pinggang, dan ya Allah lainnya. 10 bulan menjalani tugas sebagai abdi negara, harus cuti besar karena melahirkan anak pertama. Mungkin tidak semua orang akan mengalami kejadian yang sama. Seminggu masuk kantor, pasca cuti, harus bekerja dari rumah karena lockdown COVID-19. Setahun berlalu dengan komponen gaji dan tunjangan kinerja 80%, seragam putih, jilbab hitam yang menemani akhirnya resmi menerima SKPNS per 1 Maret tahun 2020. Segala sesuatu memang kudu diperjuangkan. Kita tak pernah tahu resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Namun yang kita tahu teruslah berjuang hingga semesta mengabulkan apa yang diaminkan. COVID-19 belum usai juga. Perubahan SOTK mengharuskan pindah unit kerja meski di satu instansi yang sama, dari transmigrasi kini ke PBSDM, tepatnya di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, belajar hal baru dan mengenal lingkungan baru. Berpindah dan berganti suatu hal yang seringkali terjadi. Seringkali pula menemukan hal baru yang sama ataupun lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan aku menemukan keluarga yang sama hangatnya. Belajar, dan terus belajar adalah satu hal yang harus dilakukan. Tak bisa langsung babi bu tanpa adanya ilmu. Sebagai musafir pencari ilmu, belajar adalah kunci menjadi manusia lebih bermanfaat. Tak hanya cukup belajar, namun harus siap menyebarluaskan ilmu yang telah dipelajari. Menjadi guru adalah doa ibuku, harapan ibuku. Meskipun tidak menjadi guru secara akademik, namun aku bersyukur bisa menjadi guru dari masyarakat secara luas. Pernah bermimpi keliling dunia seperti yang diperintahkan olehnya, bahwa bertebaranlah di muka bumi, di setiap sisinya, dan carilah karunia Allah supaya beruntung. Nah, salah satu yang dapat dilakukan sebagai seorang ASN adalah menikmati sudut kota saat melaksanakan tugas. Dan Allah kabulkan melalui surat tugas. Yogyakarta memang seistimewa itu. Perjalanan dinas keluar kota pertama kali sebagai seorang ASN Yogyakarta tahun 2022, menyampaikan ilmu pada kegiatan BIMTEK di Pemprov Yogyakarta dan menyempatkan menjalin silaturahim dengan kawan seperjuangan di organisasi sewaktu kuliah dulu. Wah, rasanya bahagia sekali. Dan selalu ada yang pertama. Ya, ini pertama kalinya menjadi narasumber dan dibayar dengan honor narasumber pula. Bogor bagiku adalah kampung halaman kedua. Kembali ke kota ini dengan tujuan yang berbeda tak mengurangi rasa cintaku dengan kota ini. Tak berhenti di situ, aku akan tetap menjadi murid dan akan berusaha menjadi guru. Ini adalah kegiatan saat menjadi pemateri. Memang tidak ada basic guru, namun aku percaya bahwa semua orang bisa menjadi guru.
Pernah menulis mimpi ingin menikmati indahnya luar Pulau Jawa, dan kini Allah takdirkan menginjakan kaki di Pulau Sumatera, tepatnya Lampung. Diundang menjadi narasumber DPMD Provinsi Lampung, menikmati indahnya pantai, menikmati bakso, dan tak lupa menikmati pindang ikan dengan khas rempahnya. Dari Lampung terbang ke Pekanbaru, menikmati tambosu dan nanas madu hasil kebun Balai Pekanbaru. Dari Lampung, Pekanbaru, kini Tanjung Pinang, lalu ke Pulau Batam. Satu hal yang akan selalu aku lakukan di setiap kunjungan ke daerah adalah mencari adakah sahabatku di kota tujuan. Alhamdulillah masih bisa ketemu dengan kawan seperjuangan di Vodafone. Tak lagi ke Pulau Sumatera, kini Serambi Madinah tujuannya. Rasa tenang ketika mendengar tahrim menjelang azan, tertampar hatiku kala itu, memori zaman ketika masih kecil menyesakkan dada seketika mencuat. Lagi dan lagi aku menyempatkan untuk silaturahim dengan adik-adik di Universitas Gorontalo. Kukira takdir akan membawaku terbang ke sudut pulau Sulawesi lainnya. Ternyata Allah takdirkan untuk kembali menginjakan kaki di Pulau Sumatera, tepatnya Palembang. Tak lupa menikmati empek-empek dengan cuko khasnya, tak lupa pula mengunjungi kawan seperjuangan ketika di Vodafone. Dari Sumatera, Sulawesi, kini takdir membawaku ke Pulau Timur, Labuan Bajo. Perjalanan dinas tanpa teman dari instansi, takdir berpihak padaku ketika kelas pesawat berubah saat boarding dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Perubahan yang patut disyukuri bukan? Dan di sana bertemu dengan kawan-kawan sefrekuensi, teman perjalanan menikmati semua sisi Labuan Bajo. Terima kasih Labuan Bajo. Dari Pulau Komodo transit ke Pulau Bali hanya sekedar menikmati nasi tempong kemudian kembali ke Jakarta. Lagi dan lagi masih diberi kesempatan untuk menikmati Pulau Sumatera. Namun perjalanan kali ini menghangatkan sekali. Aku bisa sekaligus bertemu Pak D kandung yang menetap di Sumatera. Belum ada yang pernah ke rumah Pak D selain anak-anaknya. Dan kini aku mewakili keluarga mengunjungi Pak D dari Ibu. Sehat panjang umur ya Pak D. Dan kembali ke Jogja untuk kedua kali dalam perjalanan dinas. Lihat kan siapa yang aku temui? Ya, mereka lagi, seperti di foto sebelumnya. Aku selalu percaya bahwa dunia akan terasa indah dengan kita menjaga pertemanan, menjaga tali silaturahim. Allah menakdirkan untuk mengunjungi Pulau Sulawesi di sudut lain, Makassar, menikmati pisang ape dan soto Makassar, menunaikan ibadah di Masjid 99 Kubah. Semesta masih mengajak untuk menikmati sudut lain dari Pulau Sulawesi. Dari Makassar ke Palu menikmati enaknya durian montong. Rezeki tak kemana, itu memang benar adanya. Kini aku bisa menikmati mentari pagi dan sunyinya malam di pinggir pantai Bali. Setelah sekian purnama melalang buana, kini semesta mengajak pulang kampung ke Klaten. Berkunjung ke warga Lorong 4 asrama TPB IBB 2013. Ya, warga lorongku karena dulu aku RT di sana. Tak lupa bertemu kawan yang sudah pindah tugas ke Balai Jogja. Di penghujung 2024, menikmati perjalanan terakhir ke kota Sukabumi, sekoteng Singapura dan Bunut menjadi teman seperjalanan. Inilah mereka, keluargaku di pusat pembinaan jabatan fungsional. Terima kasih atas segalanya, atas tempaan dan didikan hingga Anis Alfi menjadi seperti sekarang. Masih terus belajar dan belajar. Kebermanfaatan sebagai manusia belum juga sempurna. Tak ada kata berhenti selagi kaki masih mampu melangkah. Semoga Allah takdirkan untuk terus bergerak dan berguna. See you next time. See you in real life ya guys.